Prabowo Gibran resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Penetapan ini setelah menyelesaikan proses panjang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam penetapan hasil Pilpres ini sembari legowo dan mengucapkan selamat. Penetapan hasil ini mendorong indeks harga saham gabungan ditutup semberingah. IHSG ditutup melesat 0,9% ke posisi 7.174. Meski melesat nyaris 1%, tetapi IHSG belum mampu untuk menembus kembali level psikologis 7.200 pada perdagangan 24 April 2024. Senada dengan IHSG, mata uang Garuda juga mampu menguat terhadap greenback rupiah menguat 65 poin atau 0,4% atas dolar Amerika. Rupiah berhasil finish 16.150 per dolar Amerika Serikat. Secara mengejutkan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25% pada April 2024. Kenaikan ini di luar konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia yang memperkirakan BI akan tetap menahan suku bunganya. Adapun suku bunga Deposit Facility naik ke posisi 5,50% dan Lending Facility sebesar 7%. Kenaikan suku bunga ini meleset dari perkiraan polling yang dihimpun oleh CNBC Indonesia Research dari 14 institusi yang menunjukkan 9 diantaranya memproyeksikan bahwa BI masih akan menahan suku bunga. Tetapi 5 diantaranya memproyeksikan BI akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Peri menyatakan kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global, serta sebagai langkah mempertahankan inflasi di level 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Presiden Joko Widodo mengatakan 1 juta orang warga Indonesia masih berobat ke luar negeri, mulai dari Malaysia, Singapura, hingga Amerika. Menurutnya, karena 1 juta lebih orang ini berobat ke luar negeri, Indonesia jadi kehilangan 180 triliun rupiah karena ada uang keluar dan tidak terdistribusi ke dalam negeri. Presiden Jokowi menyoroti darurat tenaga kesehatan di Indonesia. Dia menyebut, rasio dokter di Indonesia ada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tanah air. Akibat rasio yang rendah tersebut, banyak warga Indonesia yang akhirnya memilih mencari pengobatan di luar negeri. Presiden menyadari Indonesia punya PR besar dalam memajukan sektor kesehatan di Indonesia. Selain mengejar ketertinggalan jumlah dokter, Jokowi menyebutkan Indonesia juga harus mendorong industri farmasi di tanah air. Apalagi saat ini sebagian besar bahan baku industri farmasi masih impor. Kabar baik, investasi di 20 kawasan ekonomi khusus pada triwulan 1 2024 tembus 187,5 triliun rupiah. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwiono Mugiarso, mengungkapkan secara umum sebagian besar KEK berkembang dan berkinerja baik atau sangat baik. Namun masih ada sejumlah KEK yang membutuhkan lebih banyak dukungan karena berkembangnya relatif lebih lambat. KEK turut mendorong hilirisasi guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian nasional. Salah satu KEK yang dianggap sukses adalah hilirisasi, yang diharapkan menjadi kawasan dengan ekosistem yang mendukung hilirisasi industri adalah KEK Gresik dengan adanya smelter PT Freeport Indonesia dengan proyeksi investasi senilai 45 triliun rupiah. Kongres Amerika Serikat akhirnya mengesahkan bantuan militer senilai 95 miliar dolar Amerika Serikat ke Ukraina, Taiwan, dan juga Israel. Rancangan undang-undang ini akan diserahkan ke Presiden Joe Biden untuk disetujui setelah disetujui oleh DPR AS pada pekan lalu. RUU ini disahkan di Senat dengan perolehan suara 79 banding 18. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sendiri sebelumnya telah mengatakan akan segera menandatangani undang-undang bantuan ini secepatnya dan mengirimkan bantuan ke Ukraina untuk menghadapi agresi militer dari Rusia. Undang-undang itu juga termasuk paket bantuan sebesar 26 miliar dolar Amerika Serikat ke militer Israel dan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat ke Taiwan untuk menghadapi ancaman Cina di Indo-Pasifik. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell menjadikan pengesahan undang-undang menjadi prioritas utama meski berpendapat akan lebih banyak musuh global Amerika Serikat jika undang-undang ini diloloskan.